Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudara-saudara sekalian. Sebagaimana diketahui bahwa dari tahun ke tahun alokasi dana perimbangan yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah terus mengalami peningkatan jumlahnya. Seiring dengan peningkatan jumlah tersebut, maka diperlukan pemahaman yang memadai agar mekanisme transfer dana ke daerah dapat berjalan dengan lancar. Pemahaman tentang mekanisme transfer dana perimbangan ke daerah patut dimiliki oleh seluruh stakeholders yang ada, yaitu pemerintah daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Guna memberi pemahaman tersebut, maka Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan menghadirkan modul multimedia mekanisme transfer dana alokasi khusus ini. Semoga dengan adanya modul multimedia ini dapat membantu saudara-saudara untuk memahami mekanisme transfer dana alokasi khusus dengan mudah. Selamat mengikuti dan sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah terus berupaya untuk melakukan perbaikan bantuan pendanaan kepada daerah. Sebagai konsekuensi dari pemberian otonomi yang semakin luas kepada daerah, maka patut dibarengi dengan desentralisasi fiskal sebagai bentuk dari kaidah money follow function. Dari grafik dana transfer tahun 2005 hingga 2011, berikut dapat dilihat bahwa pemerintah mengucurkan dana transfer ke daerah terus meningkat dari tahun ke tahun. Alokasi dana ke daerah inilah yang selanjutnya disebut sebagai dana perimbangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, yang disebut dengan dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada tahun 2005, alokasi dana transfer hanya sebesar 150 triliun rupiah. Namun pada tahun 2011, telah 2,5 kali lipat bertambah, yaitu menjadi sebesar 390 triliun rupiah. Secara garis besar, transfer dana ke daerah pada tahun anggaran 2011 terbagi menjadi dua, yaitu dana perimbangan sebesar 329 triliun rupiah dan dana otonomi khusus dan penyesuaian sebesar 49 triliun rupiah. Dari dana perimbangan sebesar 334 triliun rupiah tersebut, terdapat alokasi dana alokasi khusus atau DAK sebesar 25 triliun rupiah. Alokasi DAK inilah yang akan mendapat perhatian dari e-learning ini, khususnya tentang mekanisme transfer dana alokasi khusus. Pengertian DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Untuk memberikan pemahaman yang lebih tajam, maka dari definisi DAK tersebut dapat diurai sebagai berikut. 1. Dana yang bersumber dari APBN. 2. Dialokasikan untuk daerah tertentu. 3. Mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah. 4. Merupakan prioritas nasional. Perlu diinformasikan bahwa pada tahun anggaran 2011, bidang-bidang yang dibiayai dari DAK juga mengalami peningkatan. Pada tahun anggaran 2010, sebanyak 14 bidang kini telah bertambah menjadi 19 bidang dengan rincian sebagai berikut.
Mengingat peranan DAK ke depan yang masih perlu ditingkatkan, maka pelaksanaan DAK harus semakin ditata supaya lebih baik. Salah satu hal yang menentukan kelancaran pelaksanaan DAK adalah mekanisme transfer DAK. Semua stakeholders harus memiliki pemahaman yang benar sehingga dapat mengimplementasikan dengan tepat bagaimana mekanisme transfer DAK. Stakeholders yang terkait dengan transfer DAK yaitu Pemda, DJPK, dan DJPB. Pagi semuanya. Pagi. Ngomong-ngomong, cerah sekali ya pagi ini. Iya. Tapi kok kelihatan kamu bingung, Rin? Ada apa? Gini, Bud. Aku kan lagi baca buku tentang pengalokasian dana DAK. Kamu tahu tentang dana DAK kan? Iya tahu. Terus emangnya ada apa? Sebenarnya gimana sih cara pengalokasian dana DAK itu? Apakah seluruh Pemda di Indonesia mendapatkan dana itu? Oh, jadi itu yang kamu pikirkan. Setauku, dana DAK itu diberikan kepada Pemda-Pemda yang telah memenuhi kriteria, baik itu kriteria umum, khusus maupun teknis. Dan tentu saja pengalokasiannya diselaraskan dengan kebijakan maupun aturan dari pemerintah pusat, seperti itu. Jadi gitu ya. Saudara, sudah ngerti benar. Kalau belum, bisa ribet loh urusannya. Tapi bagaimana caranya agar dana tersebut diterima oleh Pemda? Memangnya dana DAK itu diterima seluruhnya ya? Tentu tidak. Transfer dana DAK ke daerah itu terbagi dalam 3 tahapan. Tahapan pertama, kedua, ketiga. Dalam pelaksanaan transfer dana ke daerah itu jika berjalan lancar, maka dalam tahun yang bersangkutan 100% dana DAK tersebut bisa dijalankan oleh pemerintah daerah. Seperti itu. Gitu ya. Aku tahu sekarang. Makasih ya, kamu udah jelasin. Oke. Eits, tunggu dulu. Kita belum membicarakan tata cara dan syarat-syarat untuk pencairan dana DAK. Tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti tayangan berikut. Setelah melalui proses perencanaan, maka terbitlah Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi DAK. Selanjutnya setelah melalui proses penganggaran, maka terbitlah DIPA atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DAK. Atas DIPA tersebut, maka langkah awal dalam pelaksanaan transfer ke daerah, yaitu DJPK atau Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, menerbitkan surat keputusan penetapan rincian transfer ke daerah. Atas dasar PMK Pedoman Umum dan Alokasi DAK, serta Peraturan Menteri Keuangan tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban transfer dana ke daerah, maka Pemda mulai mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi persyaratan pencairan DAK. Transfer DAK ke daerah terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap pertama, sebesar 30% dari alokasi DAK, paling cepat dilaksanakan pada bulan Februari. Tahap kedua sebesar 45% dari alokasi DAK. Tahap ketiga sebesar 25% dari alokasi DAK. Pada tahap pertama ini, dana yang akan ditransfer sebesar 30% dari total pagu DAK yang diterima oleh daerah yang bersangkutan. Daerah setelah menerima informasi tentang rincian penetapan transfer dana ke daerah, segera menyiapkan. Pertama, perda tentang APBD ke Direktorat EPKD baru dari EPKD selanjutnya, diteruskan ke Direktorat Dapen. Kedua,
laporan penyerapan DAK tahun sebelumnya. 3. Surat pernyataan menyediakan dana pendamping dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, minimal 10% dari alokasi DAK. Di samping itu, perlu dikirimkan juga dokumen-dokumen sebagai berikut. Nomor rekening, nama rekening, nama bank yang menampung transfer DAK atau dana transfer, dilampiri. 1. Asli rekening koran kas umum daerah. 2. Salinan keputusan kepala daerah mengenai penunjukan bank sebagai bank tempat menampung rekening kas umum daerah. Mekanisme pengiriman bahwa Perda tentang APBD dikirimkan ke DJPK melalui Direktorat EPKD yang selanjutnya diteruskan ke Direktorat Dapur. Sedangkan untuk dokumen-dokumen lainnya dapat langsung dikirimkan ke DJPK CC Direktorat Dapur. Selamat pagi, kantor DJPK, ada yang bisa dibantu? Selamat pagi Bu, kami dari Pemda Tangerang. Kami ingin menanyakan dokumen kelengkapan DAK kami sudah lengkap apa belum Bu? Oh ya Pak, untuk dokumennya sudah lengkap. Hanya saja formatnya ada yang perlu diperbaiki sesuai PMK 126 tahun 2010. Oh oke Bu, akan segera kami perbaiki dan kami kirim via fax dan email. Oh ya Pak, sekedar mengingatkan untuk dokumen aslinya harap dikirim kepada kami juga ya Pak. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Iya Pak, kami tunggu. Dalam rangka memperlancar proses transfer dana DAK dan menghindari terjadinya kesalahan baik format maupun kekurang tepatan dokumen, maka dimungkinkan untuk melakukan komunikasi melalui email maupun fax terhadap dokumen yang akan dikirimkan. Apabila ada kekurangan dan ketidaktepatan dokumen, maka sudah terantisipasi sejak awal sehingga tidak mengganggu proses transfer DAK. Pengiriman dapat dilakukan melalui pos maupun langsung dapat dikirim ke DJPK. Untuk transfer dana tahap kedua, dokumen yang harus dilengkapi Pemda lebih sederhana, yaitu laporan realisasi penyerapan DAK tahap pertama yang telah mencapai 90% atau lebih. Namun apabila dalam periode transfer DAK tahap kedua ini ada perubahan nomor, nama rekening bank, maka bukti-bukti dokumen perubahan tersebut harus dilampirkan. Apabila dokumen-dokumen kelengkapan tersebut telah diterima DJPK, maka selambat-lambatnya 15 hari kerja setelah laporan realisasi penyerapan diterima DJPK, maka dana DAK bisa dicairkan. Selamat pagi dengan Pemda Tangerang. Selamat pagi, saya Eri dari pegawai DJPK. Saya mau mengkonfirmasi mengenai transfer DAK. Kira-kira ada perubahan bank untuk rekening kas daerah tidak Pak? Wah kebetulan ada Pak. Oh, baik kalau begitu tolong segera dikirimkan data nama bank dan nomor rekeningnya ke DJPK supaya segera dapat kami proses. Oke Pak, nanti saya kirim email dan dokumen aslinya segera. Oke baik, terima kasih Pak. Iya Pak. Transfer DAK tahap ketiga persis sama dengan tahap kedua. Seluruh dokumen yang telah siap maka dikirim ke DJPK untuk proses selanjutnya. Dalam rentang waktu 15 hari, transfer DAK sudah dapat diterima oleh daerah melalui rekening kas umum daerah. Apabila dokumen pendukung pencairan DAK diantarkan langsung ke DJPK, maka mohon diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Isilah daftar hadir atau buku tamu yang disediakan oleh DJPK. Jangan lupa meminta bukti tanda terima penyerahan dokumen pendukung pencairan DAK. Dan mintalah penjelasan dan keterangan sejelas-jelasnya ke petugas DJPK agar tidak terjadi kesalahan dokumen. Mintalah untuk diperiksa langsung dokumen yang diserahkan, sehingga setiap kesalahan dan kekurang lengkapan dokumen dapat segera diketahui dan dilengkapi. Saudara-saudara, jabatan Menteri Keuangan adalah jabatan yang sangat-sangat penting.
khususnya terhadap transfer dana alokasi khusus. Karena apa, saudara-saudara? Karena Menteri Keuangan yang menentukan pencairan dana dari rekening kas umum negara kepada rekening kas umum daerah. Selamat pagi, Pak. Oh iya, selamat pagi. Silakan duduk. Ya, apa yang bisa saya bantu nih? Ini saya mau menyerahkan dokumen kelengkapan persyaratan DAK dan Perda APBD. Bisa dibantu, Pak? Oh iya, baiklah. Coba lihat dokumennya. Ini untuk data Perda APBD dapat Bapak serahkan ke Dir EPKD di lantai 8. Kemudian untuk data yang lain akan saya terima di sini. Ini data Perda APBD-nya. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, biar berkasnya tidak hilang, maka data-data pendukung ini harus ditata dengan administrasi yang baik sekali. Apalagi data-data tersebut digunakan sebagai data pendukung untuk penyusunan SPP dan SPM. Dari dokumen kelengkapan persyaratan yang dikirim oleh Pemda diantaranya, yaitu Perda APBD, realisasi pelaksanaan DAK, dan pernyataan tanggung jawab dana pendamping. Maka alur pada DJPK sebagai berikut. Atas dokumen pengiriman dari daerah yang berupa Perda APBD ini ditujukan ke Direktorat EPKD untuk kepentingan tupoksinya, yaitu menyajikan informasi tentang keuangan daerah. Perda-perda yang sudah diterima oleh Direktorat EPKD selanjutnya dibuatkan nota dinas ke Direktorat Dana Perimbangan yang menyatakan daftar Pemda yang telah mengirimkan dokumennya meliputi daerah. Saudara-saudara, setelah menerima nota dinas dari Direktorat EPKD, maka Direktorat Dapur mendisposisikan ND tersebut ke Subdit Pelaksanaan Transfer untuk proses lebih lanjut. Dari Subdit Pelaksanaan Transfer selanjutnya didisposisi ke seksi yang menangani untuk dijadikan data pendukung proses penerbitan SPP. Oleh Kepala Seksi diteruskan kepada staf untuk diteliti guna melengkapi data pendukung penyusunan SPP. Oleh staf, data tersebut ditata dengan diadministrasikan dengan baik dan dijadikan data pendukung untuk penyusunan SPP setelah data-data pendukung yang lain terlengkapi. Selanjutnya, terkait dokumen pendukung transfer DAK yang dikirim langsung oleh Pemda ke Direktorat Dapur, maka Direktorat Dapur mendisposisi ke Subdit untuk proses lebih lanjut. Subdit akhirnya mendisposisi ke seksi untuk meneliti kelengkapan dana pendukung dan menyiapkan SPP dana transfernya. Selanjutnya, meneliti realisasi DAK tahun sebelumnya, apakah sudah dibuat sesuai dengan format yang ada dalam PMK 126 tahun 2010. Apakah data yang disajikan sesuai dengan data yang sebenarnya? Apabila penelitian atas kelengkapan dokumen pencairan dana transfer sudah selesai, maka dilakukan penyusunan dokumen SPP. Untuk saat ini, DJPK telah melengkapi penyusunan SPP dengan berbasis komputer. Staf harus menguasai betul terkait dengan aplikasi SPP